Hujan deras mengguyur kota malam itu, menyelimuti langit dengan mendung yang seakan mencerminkan perasaanku. Aku duduk di kursi roda, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Dulu, aku tak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini, terpenjara dalam tubuhku sendiri, lumpuh dan tak berdaya. Aku, Alia, dulunya adalah wanita yang penuh semangat. Aku bekerja sebagai desainer pakaian di butik kecil milikku sendiri. Aku dan Raka, suamiku, pernah begitu bahagia. Kami menikah 5 tahun lalu dengan cinta yang menggebu-gebu. Aku percaya dia adalah belahan jiwaku. Tapi ternyata aku salah besar. Semuanya berubah setelah kecelakaan tragis yang kualami setahun lalu. Hari itu seharusnya menjadi hari yang indah. Aku baru saja menutup transaksi besar dengan seorang klien ternama. Sebuah langkah besar bagi butik kecilku. Aku pulang dengan penuh semangat, ingin berbagi kebahagiaan dengan Raka. Tapi kebahagiaan itu sirna dalam hitungan detik. Di perjalanan pulang, sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak mobilku dari samping. Benturan keras itu membuatku terlempar dan terjebak di dalam kendaraan yang ringsek. Aku masih ingat suara sirene ambulans, teriakan orang-orang, dan rasa sakit yang begitu luar biasa. Saat aku sadar di rumah sakit, dokter memberitahuku kabar yang menghancurkan dunianya. Maaf Bu Alia, cedera tulang belakang Anda cukup parah. Anda mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Aku menangis berhari-hari. Hidupku yang sempurna tiba-tiba runtuh. Aku tak bisa lagi berjalan, apalagi menjalankan butikku sendiri. Aku harus bergantung pada orang lain untuk hal-hal sepele, seperti berpindah tempat atau sekadar memakai pakaian. Aku merasa seperti mayat hidup. Namun, lebih dari rasa sakit fisik, pengkhianatan Raka jauh lebih menyakitkan. Pada awalnya, Raka tampak baik-baik saja. Dia berusaha bersikap suportif, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Dia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dia semakin jarang berbicara denganku, dan ketika dia melakukannya, suaranya selalu terdengar dingin dan tidak sabar. Suatu malam, aku mendengar dia berbicara di telepon. Iya, sabar dulu. Aku juga nggak tahan, tapi aku harus cari waktu yang pas. Dia masih lumpuh, nggak mungkin aku tinggal sekarang juga. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang dia ajak bicara? Apa maksudnya? Aku nggak tahan. Aku menepis pikiran buruk itu. Aku ingin percaya bahwa Raka masih mencintaiku, bahwa dia hanya tertekan dengan keadaanku. Tapi semua harapanku hancur ketika aku melihatnya sendiri. Raka sedang bermesraan dengan Tania, sahabatku sendiri, di sebuah restoran mewah. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan. Aku ingin berdiri, ingin berlari keluar dari tempat itu. Tapi aku hanya bisa duduk di kursi roda, tak berdaya menyaksikan suamiku mencium wanita lain. Malam itu, aku menunggu Raka pulang. Ketika dia masuk ke dalam rumah, aku langsung menanyakan apa yang kulihat. Apa ini Raka? Kamu selingkuh dengan Tania? Tanyaku, suaraku bergetar. Alih-alih merasa bersalah, Raka justru tertawa kecil dan menghela napas panjang. Jadi kamu sudah tahu? Aku tertegun. Aku mengira dia akan berusaha menyangkal atau meminta maaf. Tapi tidak. Dia malah duduk santai di sofa, seolah-olah yang baru saja kukatakan adalah hal yang sepele. Alia, dengar, katanya. Aku lelah. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dengan perempuan cacat sepertimu. Aku butuh istri, bukan beban. Aku merasakan seolah-olah dadaku dihantam keras. Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada belati. Aku berusaha menahan air mataku, tapi gagal. Raka, aku ini istrimu, Isaku. Aku selalu mencintaimu, bahkan saat aku lumpuh. Kenapa kamu tega? Dia mengangkat bahu dengan wajah tanpa ekspresi. Aku nggak tega, Alia. Justru aku kasihan sama kamu. Tapi kasihan aja nggak cukup buat aku tetap bertahan. Aku mau bahagia. Dan maaf, tapi kebahagiaanku bukan sama kamu. Tanganku bergetar hebat
saat dia meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Ini surat cerai. Aku harap kamu nggak bikin semuanya jadi lebih sulit." Aku menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Hatiku seolah dicabik-cabik. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menampar wajahnya. Tapi aku hanya bisa duduk diam, menahan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Raka berdiri, menatapku untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. "Jaga dirimu, Alia," katanya sebelum menutup pintu dan menghilang dari hidupku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dia tinggalkan. Hujan masih turun deras di luar, menyamarkan suara isak tangisku yang semakin keras. Malam itu, aku merasa seperti telah kehilangan segalanya. Malam itu aku menangis tanpa henti. Aku mencoba memahami bagaimana hidupku berubah dalam sekejap. Aku kehilangan suami yang kucintai, sahabat yang kupercayai, dan bahkan kakiku yang dulu membawaku kemanapun aku mau. Aku merasa hancur. Namun, di saat aku berada di titik terendah dalam hidupku, hanya ada satu orang yang tetap bertahan di sisiku, Bu Sari, ibuku. Bu Sari tidak pernah meninggalkanku, bahkan ketika aku kehilangan harapan untuk hidup. Setiap hari, dia merawatku dengan penuh kasih sayang. Dia membantuku berpakaian, menyuapiku ketika aku tidak sanggup makan, dan menghapus air mataku setiap malam saat aku menangis sendirian di kamar. "Kamu itu kuat, Alia," katanya suatu hari sambil menggenggam tanganku. "Ibu tahu sekarang kamu merasa dunia ini gak adil, tapi Tuhan gak akan biarin kamu jatuh tanpa alasan." Aku hanya diam. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi bagaimana caranya? Aku bahkan tidak bisa berjalan. Aku merasa tidak berguna. Namun, ibuku tidak menyerah. Dia mulai mencari berbagai cara untuk membantuku bangkit. Salah satunya dengan memperkenalkan seseorang yang akhirnya mengubah hidupku, Rian, seorang fisioterapis yang direkomendasikan oleh seorang teman. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Aku benci tatapan kasihan yang selalu kuterima dari orang-orang. Tapi ibuku bersikeras dan pada akhirnya aku menyerah. Saat pertama kali bertemu Rian, aku langsung tahu dia berbeda. Dia tidak menatapku dengan iba seperti orang lain. Sebaliknya, dia menatapku dengan penuh keyakinan, seolah-olah dia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak bisa lihat. "Jadi, kamu Alia?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan, enggan menjawab. "Kamu siap mulai terapi?" tanyanya. Aku mengerutkan kening. "Apa gunanya? Aku tetap enggak bisa jalan." Dia tertawa kecil. "Siapa bilang? Kamu belum mencoba. Jangan bilang kamu menyerah sebelum berjuang." Aku menatapnya sinis. "Aku sudah berjuang. Aku kehilangan segalanya dan aku enggak mau berharap lagi." Alih-alih marah, Rian hanya tersenyum tenang. "Baiklah, kalau gitu kita mulai dari sini. Aku enggak akan paksa kamu berharap. Tapi aku akan bantu kamu sampai kamu lihat sendiri bahwa kamu masih punya peluang." Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam cara Rian berbicara yang membuatku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin mencoba. Hari pertama terapi adalah siksaan. Otot-ototku terasa kaku, tubuhku sakit luar biasa. Aku ingin menyerah berkali-kali, tapi setiap kali aku mengeluh, Rian hanya menatapku dengan sabar dan berkata, "Sakit itu tanda kamu masih hidup, Alia. Jangan takut sama rasa sakit." Pelan-pelan, aku mulai menjalani terapi dengan lebih serius. Setiap hari, Rian datang ke rumah dan membantuku melakukan latihan kecil. Aku mulai bisa menggerakkan kakiku sedikit, meskipun belum cukup untuk berdiri. Di sela-sela terapi, Rian juga sering mengajakku berbicara. Dia tidak hanya melatih tubuhku, tapi juga pikiranku. "Alia, kamu tahu nggak? Orang yang sukses bukan orang yang nggak pernah jatuh,
tapi orang yang selalu bangkit setiap kali jatuh. Katanya suatu hari, aku menghela napas. Tapi gimana kalau aku nggak bisa bangkit lagi? Dia tersenyum. Kamu pasti bisa. Dan aku akan ada di sini untuk bantu kamu. Entah kenapa, kata-katanya memberiku sedikit kekuatan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar percaya padaku. Selain terapi, aku juga mulai mencoba mencari cara agar bisa mandiri. Aku tahu, aku tidak bisa kembali bekerja di butik secara langsung, tapi aku masih bisa melakukan sesuatu. Dengan bantuan ibuku, aku mulai belajar bisnis online. Awalnya, hanya menjual pakaian dari butik lamaku, tapi perlahan-lahan, aku mulai menjual desain buatanku sendiri. Aku mulai menemukan kembali gairah hidupku. Aku tidak lagi hanya duduk diam, meratapi nasib. Aku punya tujuan baru. Dan yang terpenting, untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa aku bisa hidup tanpa Raka. Waktu berlalu dan aku mulai melihat perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi bangun pagi dengan perasaan kosong. Kini, aku punya jadwal terapi bersama Rian, mengelola bisnis online, dan menghabiskan waktu bersama Bu Sari. Hidupku perlahan menemukan ritme baru. Namun, perjalanan ini jauh dari kata mudah. Aku masih sering dihantui ketakutan. Bagaimana jika aku tetap lumpuh selamanya? Bagaimana jika usahaku tidak berhasil? Bagaimana jika aku kembali jatuh? Terapi dengan Rian semakin intens. Awalnya aku hanya berlatih menggerakkan kaki, tetapi kini aku mulai belajar berdiri dengan alat bantu. Setiap sesi terasa seperti penyiksaan. Kakiku terasa berat, tubuhku lemah, dan keringat membanjiri wajahku. Setiap kali aku mencoba mengangkat tubuhku dari kursi roda. Ayo Alia, lagi. Suara Rian tegas, namun penuh dorongan. Aku mengertakkan gigi, mencoba mengangkat tubuhku. Namun, rasa sakit di pinggangku begitu tajam, hingga aku jatuh kembali ke kursi. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kenapa ini begitu sulit? Aku berteriak, frustrasi. Kenapa aku harus melalui semua ini? Rian berjongkok di hadapanku. Matanya lembut, tapi tegas. Karena kamu sedang menuju ke sesuatu yang besar, Alia. Dan hal-hal besar gak pernah datang dengan mudah. Aku menatapnya, napasku tersengal. Aku ingin menyerah. Aku ingin kembali ke kasur dan membiarkan dunia berjalan tanpa aku. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dengan air mata masih mengalir di pipiku, aku mengangguk. Baik, aku akan coba lagi. Rian tersenyum, bangga. Itu semangat yang aku mau dengar. Di sela-sela terapi, aku terus mengembangkan bisnis online-nya. Aku mulai mendesain pakaian dengan gaya khas yang sesuai dengan kepribadianku. Aku menggunakan media sosial untuk mempromosikan karyaku. Dan perlahan, bisnis kecilku mulai dikenal orang. Aku juga mulai menerima banyak pesan dari pelanggan yang menyukai desainku. Alia, desain kamu unik banget. Aku suka. Terima kasih, aku merasa lebih percaya diri pakai baju ini. Mendengar kata-kata itu membuatku merasa dihargai. Aku mungkin tidak bisa berjalan seperti dulu, tetapi aku bisa berkarya. Aku bisa tetap berharga. Namun, di tengah semua kemajuan yang kucapai, aku kembali dihadapkan dengan masa laluku. Suatu hari, saat sedang mengecek pesan pelanggan, aku mendapat notifikasi dari seorang teman lama. Alia, kamu nggak akan percaya ini. Bisnis Raka bangkrut. Aku membelalakan mata. Jari-jariku gemetar saat membaca pesan berikutnya. Dia ditipu sama Tania. Perempuan itu ternyata hanya memanfaatkan uangnya, terus kabur sama laki-laki lain. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku tidak merasa senang dengan penderitaan Raka, tetapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada rasa keadilan di dalamnya. Dulu, dia meninggalkanku karena menganggap aku beban. Sekarang, dia yang kehilangan segalanya. Dan aku justru sedang bangkit.
Beberapa hari setelah kabar itu, aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Sesuatu yang dulu jarang kulakukan. Angin sepoi-sepoi membuatku merasa tenang. Tapi ketenangan itu sirna saat seseorang muncul di depan pagar rumah. Seorang pria dengan pakaian kusut, rambut berantakan, dan wajah penuh kelelahan. Raka. Aku terdiam. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya lagi, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti. Ada rasa bersalah, ada keputusasaan, dan mungkin ada penyesalan. Alia. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku menggenggam pegangan kursi rodaku erat-erat. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi satu hal yang ku tahu, aku bukan lagi Alia yang sama seperti dulu. Aku menatap Raka dalam diam. Hatiku tidak bergetar seperti dulu. Tidak ada air mata yang ingin tumpah, tidak ada luka yang kembali menganga. Aku hanya melihat seorang pria yang dulu pernah menjadi suamiku dan sekarang hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Raka tampak berbeda. Dia terlihat lebih kurus, matanya cekung, pakaiannya lusuh. Tidak ada lagi sosok pria arogan yang dulu berdiri di hadapanku, mencemoohku, dan menyebutku beban. Kini, dia berdiri di depan rumahku dengan wajah penuh keputusasaan. Alia, suaranya bergetar. Aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Aku minta maaf. Aku menghela napas pelan. Untuk apa? Tanyaku dengan suara datar. Raka menundukkan kepala, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Untuk semuanya. Untuk cara aku memperlakukan kamu, untuk meninggalkan kamu waktu kamu lagi butuh aku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Aku salah, Alia. Aku bodoh. Aku gak pernah sadar kalau kamu adalah orang terbaik dalam hidupku. Aku dibutakan oleh ambisi dan nafsu. Sekarang aku kehilangan semuanya. Bisnis, uang, bahkan Tania, semuanya hancur. Aku mengangkat alis. Tania meninggalkanmu? Raka tertawa pahit. Iya, setelah aku bangkrut, dia pergi dengan pria lain. Ternyata selama ini dia cuma memanfaatkan aku. Aku mengangguk pelan. Aku sudah dengar. Dia mendongak dan menatapku dengan sorot mata penuh harapan. Alia, aku tahu, aku gak pantas minta kesempatan kedua. Tapi tolong, izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tertawa kecil, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Kembali seperti dulu? Ulangku. Mengeja kata-kata itu seolah ingin memastikan dia benar-benar mengatakan hal bodoh seperti itu. Aku udah sadar, Alia. Aku menyesal. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku janji aku gak akan ninggalin kamu lagi. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku menggenggam pegangan kursi rodaku dan berkata dengan suara tenang. Raka, kamu pikir aku masih wanita yang sama seperti dulu? Dia terdiam. Dulu, aku memang terpuruk. Aku memang merasa dunia ini sudah berakhir buatku. Aku hancur ketika kamu meninggalkanku. Tapi aku berjuang, Raka. Aku bangkit tanpa kamu. Aku belajar hidup tanpa berharap pada siapapun, termasuk kamu. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Sekarang aku sudah jauh lebih baik. Aku punya bisnis sendiri. Aku punya orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Dan yang paling penting, aku nggak lagi butuh kamu. Raka tampak semakin putus asa. Dia berlutut di depanku, memohon dengan suara parau. Tolong Alia, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku nggak punya tempat untuk pulang. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku janji akan jadi suami yang lebih baik. Aku menatapnya lama. Dulu mungkin aku akan tergoda untuk menerimanya kembali. Dulu mungkin aku akan menangis dan berkata bahwa aku masih mencintainya. Tapi tidak lagi. Aku tersenyum tipis. Maaf Raka,
Tapi kesempatan itu sudah kamu buang sejak lama. Aku memutar kursi rodaku dan meninggalkannya di sana. Saat aku masuk ke rumah, hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa bebas. Namun aku belum selesai. Aku tidak hanya ingin Raka menyesal. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri betapa aku telah menjadi wanita yang lebih kuat tanpa dia. Dan aku akan memastikan itu terjadi. Setelah pertemuan dengan Raka, aku merasa seperti benar-benar menutup bab lama dalam hidupku. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menghantui. Yang ada hanyalah aku, Alia yang baru. Aku tidak hanya ingin membuktikan pada Raka bahwa aku baik-baik saja tanpanya, tetapi aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari sekadar wanita yang ditinggalkan. Aku ingin sukses. Aku ingin berdiri di puncak, dan aku tahu aku bisa. Bisnisku yang awalnya kecil, kini berkembang pesat. Aku mulai bekerja sama dengan beberapa supplier besar, dan penjualanku meningkat drastis. Banyak influencer mulai tertarik dengan desain pakaianku, dan beberapa bahkan mempromosikan produkku secara gratis karena mereka menyukai karyaku. Salah satu pencapaian terbesarku adalah ketika aku mendapat tawaran untuk mengadakan fashion show kecil di sebuah acara bergengsi di Jakarta. Aku hampir tidak percaya ketika tim penyelenggara menghubungiku. Kami sangat tertarik dengan koleksi Anda, Mbak Alia. Apakah Anda bersedia menampilkan desain Anda dalam acara ini? Tentu saja jawabanku adalah iya. Aku bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya. Aku ingin memastikan bahwa ini akan menjadi momen yang tidak terlupakan. Aku ingin dunia melihat hasil kerja keras seorang Alia yang dulu dianggap tidak berdaya. Sementara bisnisku berkembang, terapi fisikku juga menunjukkan hasil luar biasa. Aku kini bisa berdiri tanpa alat bantu untuk beberapa menit. Suatu hari, saat sesi latihan bersama Rian, aku mencoba sesuatu yang belum pernah kulakukan sejak kecelakaan itu. Rian, aku ingin mencoba berjalan, kataku tiba-tiba. Dia menatapku dengan ragu. Alia, kamu yakin kita bisa pelan-pelan dulu? Aku sudah cukup lama menunggu, Rian. Aku ingin tahu seberapa jauh aku bisa melangkah. Dia tersenyum. Baiklah, aku di sini. Dengan hati-hati, aku mengangkat tubuhku dari kursi roda. Kaki-kakiku gemetar, tapi aku menolak untuk menyerah. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba melangkah. Satu langkah. Lututku terasa lemah, tapi aku bertahan. 2 langkah. Dadaku berdebar kencang. Aku bisa melakukannya. 3 langkah. Aku hampir kehilangan keseimbangan, tetapi Rian dengan sigap menangkapku sebelum aku jatuh. Aku tertawa. Aku menangis. Aku merasa hidup. Alia, kamu luar biasa, bisik Rian. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku akhirnya bisa melangkah lagi, Rian. Dia mengangguk. Dan ini baru permulaan. Hari fashion show pun tiba. Aku mengenakan salah satu desain terbaikku, gaun elegan yang melambangkan perjalanan hidupku dari kejatuhan hingga kebangkitan. Aku duduk di kursi rodaku di belakang panggung, menunggu giliranku untuk maju ke atas panggung dan memberikan pidato singkat. Namun, sebelum acara dimulai, seseorang muncul di belakang panggung. Raka, aku menatapnya dengan datar. Aku tidak lagi merasa sakit saat melihatnya. Tidak ada amarah, tidak ada penyesalan. Alia. Dia menatapku dengan ekspresi campuran antara kekaguman dan penyesalan. Aku lihat bisnis kamu sukses besar sekarang. Aku hanya tersenyum tipis. Iya, terima kasih sudah memperhatikan. Dia menelan ludah, tampak ragu-ragu sebelum berkata, aku serius dengan yang aku bilang waktu itu. Aku benar-benar ingin menebus kesalahanku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil. Raka, kamu datang di waktu yang salah. Aku tidak butuh kamu lagi. Dia terdiam. Sekarang, aku akan naik ke atas panggung sebagai Alia yang baru.
dan kamu hanya bisa menyaksikannya dari jauh, lanjutku dengan percaya diri. Seketika, panitia memanggil namaku. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu bangkit dari kursi rodaku. Aku berdiri tegak. Aku melangkah ke atas panggung tanpa bantuan siapapun. Penonton terkejut. Beberapa ada yang berbisik, beberapa bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis melihat kebangkitanku. Dan aku tahu Raka melihat semuanya. Wajahnya pucat, matanya melebar. Dia tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, aku berhasil. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan lagi wanita yang dia tinggalkan. Aku adalah wanita yang telah mengalahkan takdir. Dan kali ini, akulah yang meninggalkan dia. Aku berdiri di atas panggung dengan dada penuh kebanggaan. Sorotan lampu terang menyinari tubuhku, dan aku bisa melihat wajah-wajah kagum di antara penonton. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan, tapi ada satu tatapan yang paling menarik perhatianku. Raka. Dia masih berdiri di belakang, terpaku dengan ekspresi tidak percaya. Pria yang dulu menghina dan meninggalkanku kini menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Alia yang dulu dia rendahkan telah bangkit. Aku tidak lagi butuh validasi darinya. Aku tidak perlu mendengar permintaan maafnya lagi. Aku sudah menang, bukan hanya atas dirinya, tetapi juga atas diriku sendiri. Aku mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Dulu, aku berpikir hidupku sudah berakhir. Aku kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan kemampuan untuk berjalan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang telah berjuang dan menang. Terima kasih untuk semua yang percaya padaku dan untuk mereka yang meragukanku. Terima kasih juga karena kalian membuatku semakin kuat. Tepuk tangan semakin bergemuruh. Aku melihat Bu Sari di kursi depan, menangis haru. Aku juga melihat Rian, tersenyum bangga sambil mengangguk ke arahku. Dan Raka, dia menghilang di tengah keramaian. Setelah malam bersejarah itu, hidupku berubah lebih drastis dari yang pernah ku bayangkan. Bisnisku semakin dikenal, dan aku menerima lebih banyak tawaran kerjasama. Bahkan ada investor yang tertarik untuk membawaku ke panggung internasional. Tapi lebih dari itu, aku merasa bebas. Aku tidak lagi dikurung oleh rasa sakit masa lalu. Aku tidak lagi meragukan diriku sendiri. Aku telah menemukan kembali Alia yang sebenarnya. Di tengah kesibukanku, ada seseorang yang tetap berada di sisiku tanpa pamrih. Rian. Dia tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa. Dia hanya selalu ada, mendukungku dalam setiap langkah kecil yang kuambil. Suatu sore, saat kami duduk di taman menikmati matahari terbenam, dia akhirnya berbicara. Alia, aku melihat kamu dari awal. Dari titik terendahmu, sampai sekarang kamu bisa berdiri lagi dengan kepala tegak. Aku tersenyum. Dan kamu yang ada di sana sepanjang waktu. Dia menatapku dalam, lalu menghela napas sebelum melanjutkan. Aku ingin selalu ada untuk kamu, bukan hanya sebagai teman atau fisioterapis. Aku ingin ada di sisimu sebagai seseorang yang lebih dari itu. Aku terdiam, hatiku berdebar. Alia, aku mencintaimu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hatiku terbuka kembali. Aku tidak lagi takut untuk percaya, tidak lagi takut untuk mencintai. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Rian, aku juga mencintaimu. Dia tersenyum lebar, lalu mengecup punggung tanganku dengan penuh kasih sayang. Di saat itulah, aku tahu, hidupku yang baru benar-benar dimulai.